Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang sama-sama kami hormati Bapak Dr. Bisma Mahendra SSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Blockchain dan Cloud Computing pada program studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dalam kesempatan kali ini, izinkanlah kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami terkait software as a service yang berkaitan dengan teknik mesin. Nah, dalam kesempatan kali ini, kita mengambil software as a service-nya itu adalah CAD atau AutoCAD. Nah, sebelum lanjut, izinkanlah saya untuk mengenalkan terlebih dahulu kelompok kami. Izinkan memperkenalkan kelompok kami, yaitu kami dari kelompok 1 dengan anggota Misbahul Mukmin, kemudian ada Muhammad Farhan, yaitu saya sendiri selaku moderator, kemudian ada Muhammad Darmagati dan Naswa Salmanova Haryanto. Langsung saja kita lanjut ke dalam pembahasannya. Baik, di sini yaitu ada manfaat dari aplikasi AutoCAD untuk belajar dan bekerja di dalam bidang teknik mesin. Nah, yang pertama yaitu ada untuk menambahkan value dan kompetisi di CV. Nah, yang kedua yaitu mengenal logika sebuah desain atau gambar teknik. Nah, dalam bidang teknik ini sebelum kita membuat project atau apapun itu, hal pertama yaitu adalah kita merencanakan suatu project dengan menggambar teknik tersebut. Selanjutnya itu ada untuk meningkatkan gaji. Nah, di sini menurut saya sebuah gaji itu adalah uh, suatu bonus ya. Ketika di mana kita mempunyai kompetensi, pasti akan mendapatkan gaji lebih tinggi. Next kan. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dari AutoCAD. Yang pertama yaitu ada penggambaran lebih cepat dan efisien, tidak memerlukan waktu yang lama dan lebih singkat. Yang kedua yaitu ada fleksibilitas dan keprecisan dalam menggambar. Nah, bisa dilihat ya, AutoCAD ini dia menggunakan sistem komputer yang dimanapun kita dapat menggambar. Berbeda dengan menggambar secara manual yang memerlukan penggaris, meja, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu kelepalan ketepatan gambar yang tinggi. Nah, dari poin 2 yang di atas itu, AutoCAD ini juga tidak meninggalkan yaitu akurasi dan konsistensi yang lebih tinggi. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan membacakan kekurangan dari website AutoCAD yang kelompok kami bawakan. Yang pertama, untuk menggunakan AutoCAD yang premium, itu harganya cukup mahal. Sebagai perangkat lunak profesional, AutoCAD memiliki harga yang relatif tinggi, sehingga mungkin tidak terjangkau bagi beberapa pengguna. Yang kedua, memiliki banyak fitur yang bisa dipakai, sehingga pengguna baru perlu waktu untuk belajar dan menyesuaikannya. Yang ketiga, software AutoCAD ini kurang familiar di antara para drafter dan desainer kapal. Hanya orang yang pernah diberi pelatihan saja yang bisa. Sementara pelatihan software tersebut sangat mahal, sehingga hanya beberapa pengguna yang dapat memakainya. Kemudian dari AutoCAD sendiri ada beberapa fitur yang dapat digunakan. Yang pertama ada menu browser, yang kedua ada quick access toolbar, yang ketiga itu menu bar, yang keempat tab ribbon, yang kelima panel toolbar, yang keenam navigator box, yang ketujuh status bar, yang ketujuh ada command line, yang kedelapan kursor, dan yang terakhir itu ada area gambar.
Dari fitur AutoCAD yang tadi, penjelasannya yang pertama yaitu menu browser. Di situ ada new untuk membuka lembar kerja baru, yang kedua open untuk membuka file, yang ketiga save untuk menyimpan hasil olah data, yang keempat save as menyiapkan file yang sudah ada atau yang sudah diedit dengan nama lain. Yang kelima export untuk ekspor data ke DWF, DWFX, 3D DWF, DGN, DXF, PDF, FBX, dan format-format lainnya. Yang keenam ada publish untuk di-sharing via internet sebagai arsip dan lain-lain. Yang ketujuh ada print untuk mencetak hasil olahan data. Yang kedelapan close untuk menutup aplikasi. Ada dua pilihan, yang pertama menutup lembar kerja yang sedang dikerjakan, dan yang kedua semua lembar kerja. Yang kesembilan drawing utilities. Ada beberapa perintah untuk pengoperasian seperti drawing properties, drawing setting, unit, audit, status, port, recovery, open the drawing, recovery, dan update block icon. Yang 10 ada workflow, yaitu untuk manajemen workflow. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Yang aktif dengan susunan berderet tombol-tombol simbol icon. Selanjutnya ada ribbon dan panel. Dalam tampilan 3 dimensi atau juga warpage, ribbon dan panel sangat terlihat mencolok. Yang selanjutnya ada command light, berfungsi untuk memasukkan input perintah, koordinat besaran atau harga yang diinginkan untuk diproses oleh AutoCAD. Selanjutnya ada status bar atau juga menunjukkan setting dari file AutoCAD sedang aktif. Ada juga area gambar atau bisa disebut juga drawing area. Di sini kita bisa membuat dan memodifikasi objek gambar pada AutoCAD. Kursor mouse, klikan kiri pada mouse berfungsi untuk memilih, klikan kanan berfungsi untuk umumnya, yang artinya muncul beberapa options. Scroll ke atas itu fungsinya itu untuk zoom atau juga memperbesar. Scroll ke bawah itu fungsinya untuk memperkecil. Sedangkan scroll yang ditekan maka fungsinya untuk menggeser pada tampilan gambar. Di sini ada gambar fitur-fitur AutoCAD, ada land, polen, chair, atau juga ARC, terus ada mouse, copy, skating, rotate, mirror, scale, trim, file, dan ARIM. Line atau juga garis lurus, line disebut juga membuat garis pada software. Sedangkan kalau chair atau juga lingkaran, itu digunakan untuk membuat lingkaran. Sedangkan rectangle atau segi empat berfungsi untuk pada fitur ini adalah digunakan untuk membuat segi empat. Sedangkan polygon, fitur polygon digunakan untuk segi banyak seperti segi lemon, segi 5, segi 6, dan segi 8. Moderator. Oke, baik. Terima kasih ya Kang Tete atas penjabaran dan penjelasannya. Itu dia tadi penjelasan terkait software CAD sebagai software as a service. Nah, selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari pemaparan materi pada kali ini, yaitu software as a service adalah jenis perangkat lunak yang menyediakan layanan secara online. Dalam konteks teknik mesin, mari kita bahas lebih lanjut mengenai CAD. Nah, CAD ini penggunaan komputer untuk membantu pembuatan, modifikasi, fungsi analisis, atau penerapan desain. Nah, ini memungkinkan insinyur nih dalam membuat gambar 2D dan model 3D. Nah, CAD ini memungkinkan representasi visual yang akurat dan ide desain sebelum tahap prototype. Dengan menggunakan CAD, kita dapat mengidentifikasi kekurangan dan masalah pada desain tahap awal, serta mempercepat proses desain.
Tadi kan udah dibahas juga manfaat CAD, kelebihan dan kekurangannya, serta fitur atau tools yang terdapat pada website CAD sebagai software as a service. Nah, jadi CAD sebagai SaaS memberikan kemudahan, efisiensi, fleksibilitas dalam proses desain teknik mesin. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.